anggunana lalama dicagok kasan di awal tadi sampai siang pagi. Karena memang kalau tausiah biasanya diinjok paling ujung sekali acara. Jamaah lalapau, undangan lalapau. Makanya itu dek pertama dek kapacak lamu itu. Dek kedua jika di mana Pak Kiai dek boleh lamu itu kalau ada tempat je meninggal. Ngisi tausiah pada je meninggal. Itu jangan lama-lama. Sebab keluarga besar mungkin ada obrolan, ada cerita, dek pada saat dan detik itu harus mereka selesaikan. Dan ketiga kata Pak Kiai, dek jangan yang lama, paling lama tuki 15 menit adalah di tempat jemaah akikah. Jika di mana masalahnya Pak Kiai? Masalahnya ada sandi tamu undangan. Apa masalahnya jika Pak Kiai? Masalahnya kalau kabar tausiah pada jemaah akikah, tamu undangan tu di dekangan ini kabar kalau lah lewat 15 menit. Sebab ngapa tamu undangan lah terukuk kalau di depan tu pala kambing lah mulai ngawai-ngawai. Itu dia Pak. Lah mulai dikatuk tadi. Makanya tenang mereka sampai 15 menit lebih, tausiah ini akan segera kami selesaikan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah di bulan yang indah, di bulan Maulid. Mudah-mudahan kita semua yang datang saat dan detik ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelahiran seorang anak merupakan salah satu waktu yang selalu ditunggu oleh setiap orang yang dalam rumah tangganya. Karena rumah tangga yang diberikan oleh Allah anak merupakan suatu kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Akan tetapi Allah dan Rasulullah SAW selalu mengingatkan bahwasanya anak merupakan amanah dan tanggung jawab yang luar biasa. Maka Rasul pun mengingatkan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang dilahirkan semuanya dalam keadaan suci, semuanya dalam keadaan bersih. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, dek berdia istilah anak haram dalam Islam. Kecuali kalau ada jemu bersumangi cek ada istilah anak haram, salah besar. Karena Rasul pun mengatakan kalau setiap bayi yang lahir ke muka bumi ini adalah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Fa'abawahu, tinggal jemetunya lah. Jadi tinggal jemetunya, tidak dijadikan wakil budak ini kelak. Tidak dijadikan anak yang baik, tergantung pada orang tuanya. Tidak dijadikan anak yang soleh dan soleha, tergantung pada orang tuanya. Maka mudah-mudahan dengan diawali pembacaan maulid, Pak, Bu, kaningan dia. Aku bercancung kamu kelak kaningan, aku ngicik tu apa? Ya. Ibu-ibu, nek kita bacakan tadi namanya maulid barzan. Jangan dek keruan pukul ngapu kamu kalau ada jemu lahir dibacakan marhaban ya nural. Ini pukul marhabanan. Itu bahasa kita marhabanan. Tapi dek harus kita kenali dan ketahui bahwa yang kita bacakan barusan tadi merupakan maulid al-barzanji. Ngapa sangka disebut Maulid Al-Barzanji? Karena yang mengarang menulis kitab tersebut namanya Syekh Al-Barzanji. Ngapa dibuat itu? Karena kitab Barzanji menyuratkan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad, doa dan juga salawat kepada Rasulullah. Maka dalam budaya orang Melayu, budaya kita Melayu, saking anjamul, saking bahagianya, saking senangnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putri pada saat dan detik ini. Saudara kami Angge ini mengadakan Maulid Barzanji dengan harapan dan doa mudah-mudahan adab, akhlak, tingkah, pola kehidupan anak-anak dari saudara kami ini bagaikan akhlak baginda Nabi Rasulullah Muhammadin. Dalam kehidupannya pun akan mencontoh tindak tanduk dan perbuatan daripada Rasulullah Muhammadin. Karena Bapak Ibu yang kami muliakan, pepatah jemu bersumah ngatakan kalau nek namanya gebung, dek pernah jauh sandi rumpune.
Artinya kalau ngebung tu jauh sambil gumpuna pepak lagi. Itulah artikan sendiri Pak. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, Ananda siapa namanya tadi? Lalengit pula namanya. Mana namanya tadi Pak? Areta Manangge ni kelab ni. Ya. Areta Akila Kirani. Ini angge. Mana bapak lagi lah kelam ni bingung pula di ujung situ. Jangan kelam-kelam ge. Ya, akulah sengaja meluangkan waktu kadang ngisi tausiah ke kelam ini. Ya. Jadi ge, bahwasanya anak kita nih, karena saya anak juga perempuan, Pak. Luar biasa. Tanggung jawab bagi seorang ayah ketika diberikan anak perempuan itu 2 kali lipat beban daripada seorang anak laki-laki. Karena ketika diberikan anak betina kita ge, lahir batin tanggung jawab dunia akhirat itu betul-betul tertuju ngagi bapang. Ilo atau karo anak kita perempuan ini tergantung dari kita bapang itu ge. Maka hati-hati betul, sisip dikit kelam anak betina kita. Ya, maka saya ketemu dengan salah seorang ulama. Dia berasal dari Mesir. Bukan cuma kita, cuma Mesir asli, Pak. Cuma dia sudah berdomisili di Indonesia. Ketemu waktu itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil sedikit sanad ilmunya di Pondok Pesantren Darul Kutub El Gontori. Namanya Syekh Ahmad Al-Misri. Kalau anda dapat nonton di RCTI, acara kalau bulan suci Ramadan namanya Lomba Tahfiz. Ya, jadi Syekh Ahmad Al-Misri ketemu dengan kami, dia cerita hafal Quran, belum genap usianya 11 tahun. Tapi umur 11 tahun di Mesir itu kalau bahasa kita mohon maaf lah bangga katanya Pak. Termasuk bangga umur 11 tahun sampai hafal Quran. Ya, umur 11 tahun dia sendiri nak mengatakan termasuk bangga umur 11 tahun sampai hafal. Kalau kita Pak, umur berapa kita hafal Quran? Atau mak ini Bu, berapa juz kita hafal Quran? Paling hafal jus jeruk, jus jambu, jus mangga, jus apel, jus jeging dia hafal. Ya. Beliau mengatakan kalau ingin anak-anak menjadi anak yang solih dan solihah, lah 15 menit ini. Lanjut Pak. Lanjut Bu. Belum ngantuk? Yuk Citra belum? Terus. Dikit lagi, 5 menit lagi lah. Ya, berarti 20 menit, agak korupsi dikit. Ya. Jadi Syekh Ahmad Al-Misri mengatakan, kalau kamu menginginkan anak-anak yang soleh dan solehah, menginginkan anak-anak yang betul-betul akan menjadi anak-anak investasi, ya bukan cuma duit dipakai diinvestasikan, anak pun juga akan menjadi investasi. Pajak jadi investasi dunia baik, pajak pula jadi investasi akhirat pula kan kita bersama. Maka kata Syekh Ahmad Al-Misri, yang pertama harus dilakukan oleh kedua orang tuanya, didiklah anak kita dengan kalimat at-tarbiyah bil qudwah. Ya. Kalau bahasa kita, didiklah anak kita dengan menjadikan diri kita sendiri jadi contoh, jadi suri tauladan kan anak-anak kita. Ngajung anak-anak semayanglah, bak lagi semayang ada. Ya, nak pergilah ke masjid, bak lagi dia kalah ke masjid. Ya, itu namanya ngajung tapi tidak memberikan contoh. Artinya kata Syekh Ahmad Al-Misri, kalau lema ini dek kena lagi budak itu. Artinya Bapak Ibu yang kami muliakan, masih tetap harus dengan diri kita memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau kita sudah mampu menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, maka yakinlah walaupun bukan dari kita, anak kita akan mendapatkan hidayah dari orang lain. Yang kedua, Syekh Ahmad Al-Misri mengatakan at-tarbiyah bil adab. Kalau bahasa kita, didiklah anak kita ini dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena bahasa kita nyatakan ala bisa karena biasa. Mohon maaf ibu bapak yang kami muliakan. Saya karena empai tinggal, karena banyak nanya tadi di mana wadah rumah. Empai kurang lebih setahun belum genap di depan SMP 2 ini Pak Bu. Ya. Jadi karena tiap pagi nginai anak-anak SMP 2 di kapan parkir depan rumah itu,
Ya, karena kebiasaan tiap hari bahasa ndek dibiasakan, bahasa kotor, bahasa kasar, Pak, itulah ndek kami anehkan dengan anak-anak yang ada di sekitar sini, Pak. Ya, satu ngicik ni kaca rusuh dikit, suara ndek keluar lantang, dan bahasa ndek dipakai nama binatang disebut gagal. Itu anak kita, Pak. Ya, kenapa? Karena biasa ndek dianehkannya di sekitar itulah. Ndek lebih bahaya lagi, satu endong bapak ngebantah, lolok Rizky bilang lagi Lesti. Bu, ibu balik keluar, ya, saling topukan Rizky bilang lagi Lesti. Bubuk-bubukan kan? Saling bubuk-bubukan, Pak. Artinya itulah anak-anak kita. Satu rusung lagi kaca, bubukannya kan sini. Rusung lagi cuma tu, gak beli gak bubukannya pula cuma tu je. Maka berikanlah contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Alhamdulillah, Pak. Ya, dengan ayah, dengan ibu, cucung di rumah, Zaza itu Pak Bu. Ya, aku juga heran. Sampai mak ini lagi tidak lagi mata wakwabi, Pak. Ya, serius. Sampai mak ini lagi dia tidak mata wakwabi. Karena apa? Kebiasaan jemur satu ke rumah, ini kebiasaan jemur. Setiap ke rumah tuh mantau aku Pak Ustaz. Jadi sampai sekarang anak saya itu cari saya, mana Pak Ustaz nih? Serius Pak. Kalau kamu ke rumah, aku balik dia tidak cari abinya, yang dicari mana Pak Ustaz. Kenapa? Karena itulah yang dia dengar setiap hari saat orang datang ke rumah. Kalau kita dengan anak-anak kita terbiasa berbicara kasar, terbiasa dengan kata-kata yang jorok, terbiasa bubuk-bubukan, jangan salahkan kalau nanti anak kita mudah bubuk ulama. Ya, ngagi endong digugukan, ngagi bapang digugukan, ngagi kancil digugukan. Aneh, kasihan luar biasa kalau sampai hal ini masih menjadi kebiasaan untuk anak-anak kita. Yang terakhir, langsung terakhir Pak, jam 11. Oi, kalau mak kamu kalau aku nih masih banyak. Ada dua lagi, nanti silakan dibuka saja di channel YouTube saja karena itu sedang live streaming. Itu sedang live streaming, Pak. Ya, jangan lupa tapi dibuka di YouTube, YouTube-nya Uji At-Tazkir, tapi jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Ya, itu di YouTube aku, Pak. Ini dan juga live streaming ya. Apa namanya? Channelnya? Apa? Namanya PGA Dempo. Ya, jangan lupa like and share. Itu masih terus ceramah. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, yang terakhir, langsung terakhir. Dek sisanya kalau buka dari YouTube aku tadi. Kata Syekh Ahmad Al-Misri, terhadap anak harus ada namanya at-tarbiyah bil uqbah. Artinya terhadap anak harus juga ada pendidikan melalui hukuman. Kenapa? Karena kalau anak terus dibiasakan dimanja luar biasa, hati-hati kalau bahasa kita bersama kalau jadi manja karot dia, Pak. Jadi tetap ketika dia salah hukum anak kita, tapi jangan hukuman itu sampai KDR. Tahu Ibu kalau ngandeng KDRT ini, karena selama ini belum pernah dengar. Ya, maka mudah-mudahan kalau minimal 3 ini nanti kita lakukan dalam pendidikan untuk anak kita. Syekh Ahmad Al-Misri pun mendoakan untuk kita bersama, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tentunya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan yang sedikit ini 20 menit lebih dikit lah yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kita dan anak-anak kita bersama akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terkhusus untuk keponakan kami, siapa pantauan ini? Akila, panggilannya Areta. Mudah-mudahan akan menjadi anak yang soleha yang akan selalu senantiasa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tuanya. Akikah yang telah dibayarkan, terbelenggu semua yang telah dilakukan. Tidak ada lagi ikatan gadaian. Mudah-mudahan anak ini semua sifat-sifat hewaniahnya akan hancur, akan hilang, teriring bersama hewan yang telah disembelihkan ini. Dan mudah-mudahan kita gegalinya untuk datang pada saat dan detik ini termasuk akan menjadi orang tua yang mampu memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Li ridhaillahi wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fadal ya karamah ya hidayah ya syafaat. Awalan akhiran birahmah, awalan akhiran bisalamah, wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u madidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tubtu anhu wa aslamtu wa aqulu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya kasiran nawal wa ya da'imal wisal wa ya hasanal fi'al wa ya raziqal ibadi ala kulli khairin bi nikmatil imani wal islam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhil asma'i kulliha an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warham Muhammad kama sallaita wa salamta wa barakta warhamta wa tarhamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka Hamidum Majid. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina Rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati.